Pokoknya kita lihat nanti aja prosesnya. Berarti terima aja tapi Pak ya kalau ada pasangan. Kan masih belum dibahas sama sekali fase ini. Baik teman-teman, silakan. Pak Anies soal silaturahmi hari ini, Pak Anies. Ya, saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta yang hari ini memberikan kesempatan untuk silaturahmi. Jadi ini adalah sebuah tindak lanjut seperti disampaikan Pak Sekjen tadi. Saya ngobrol, diskusi dengan Pak Ketua, Pak Yamto, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman di MPW. Jadi silaturahmi ini bagian dari sebuah proses saya sebagai salah satu bagian di keluarga besar Pemuda Pancasila melaporkan bahwa ada perkembangan di mana saya mendapatkan amanat dari partai Zakari PKB untuk mengikuti proses pilkada dan lapor kepada MPW dan harapannya nanti bisa berjuang bersama-sama. Pak Arief, tadi seperti Pak Arief bilang di depan, apakah nanti akan ada arahan kepada seluruh anggota PP, terutama di DKI Jakarta, untuk memilih Pak Anies gitu? Sudah pasti, karena Pak Anies ini kan kader. Jadi kalau memang kita ini kan selalu mengutamakan kader. Jika ada kader Pemuda Pancasila yang maju, wajib hukumnya untuk didukung. Itu aja. Pak Anies selain PP, udah nanti akan jalan ke ormas lain nggak Pak untuk Sekarang minta PP, dukungan? sekarang PP dulu. Pak Ilyas sudah. Ya, kalau seperti yang Sekjen sudah mengaturkan bahwa kami sebagai kader wajib hukumnya untuk kader kita apapun itu. Mau maju pilkada, mau maju nyalek, harus kita dukung. Itu wajib. Jadi kalau sudah pasti. Ada yang membelot gimana Pak nanti? Wah, itu nanti akan ada hukuman sendiri tuh. Karena itu sudah semboyan kita ya, untuk selalu bersatu, untuk selalu sama-sama, untuk selalu mendukung. Dan saya ingin garis bawahi bahwa Pemuda Pancasila memiliki semangat untuk mengejawantahkan Pancasila dalam keseharian, dan itu juga yang insya Allah kami akan bawa ketika bertugas, sebagaimana dulu bertugas, bahwa prinsip Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk dioperasionalisasikan dalam keseharian masyarakat, khususnya di Jakarta yang kita tahu adalah kota yang sangat beragam, baik beragam dalam artian latar belakang, suku, bangsa, bahasa, identitas, tapi juga beragam dalam artian tingkat kesejahteraannya. Dan kita berharap semangat inilah yang nanti akan menjadi pendorong bagi semua keluarga besar Pemuda Pancasila untuk berjuang bersama. Soal pilkada Pak, Bapak kan sudah dapat dukungan dari Pemuda Pancasila dan juga PKB. Udah ada bayangan belum nanti wakilnya akan siapa, dan bagaimana soal isu cawe-cawe Jokowi, di mana Jokowi akan mengusung RK dan juga Kaisang. Tanggapannya Pak? Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja. Bagi kami, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta, bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal itu. Dan itu prosesnya masih panjang, ngalir saja. Artinya Pak itu tidak mengganggu Pak Anies terkait dengan saat ini? Udah ngelewatin macam-macam kita nih Mas. udah sama sekali nggak ada. Pak Anies di PDIP itu kan salah satu bursa namanya adalah Pak Prasetyo atau yang ketua DPRD yang diketahui dulu tuh sering banget kritik Pak Anies Pak. Nanti kalau jadi pasangan gimana Pak? Pokoknya kita lihat nanti aja prosesnya. Berarti terima aja tapi Pak ya kalau ada pasangan. Kan masih belum dibahas sama sekali. Fase ini belum fase pembahasan nama pasangan. Fase ini adalah fase bagaimana dari partai-partai itu terpenuhi dulu. Nah, soal dukungan dari partai, Pak PDIP sendiri, Pak Ganjar bilang kalau Bapak itu sulit untuk dibajukan PDIP karena bukan kader. Tanggapannya gimana Pak? Semuanya
kembali kepada kebijakan partai, kita hormati. Pak Anies, boleh isu perkotaan Pak Anies? Apa tuh? Pak Anies, ini kan polusi udara di Jakarta kan tinggi banget nih Pak, tinggi lagi tiap tahun. Sebenarnya isunya masih sama ya Pak ya, polusi udaranya tuh nggak menurun. Nah kemarin di hari libur Lebaran pun kita jadi salah satu yang terburuk tuh Pak. Kalau tanggapan Pak Anies sendiri gimana? Karena Pak Anies udah sering melewati polusi buruk gitu. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan bahwa penyelesaian soal polusi udara itu harus dikerjakan bersama-sama lintas wilayah. Karena udara bergerak. Kemarin libur itu kan artinya tidak ada kendaraan bermotor dan volume yang tinggi, tapi ternyata tetap indikator untuk polusi udara menunjukkan angka yang tinggi, artinya ada volume udara yang cukup besar yang melewati kota Jakarta dan udara itu tidak bersih. Nah itulah sebabnya kenapa harus dikerjakan bareng-bareng. Tidak cukup hanya 1-2 kota, tapi harus bersama-sama. Berarti Pak Anies nanti ke depannya udah punya inovasi atau solusi lain untuk Nanti mengatasinya? Pak Anies, kalau terkait dengan isu adanya wacana menduetkan Anda dengan Ridwan Kamil ini bagaimana Pak? Apa? Ada isu menduetkan Anda dengan Ridwan Kamil ini bagaimana? Pokoknya itu prosesnya ngalir aja, tunggu waktunya. Berarti belum ada wakil yang paling mencolok ya? Sepanjang Mbak prosesnya, Tapi kemarin Kaisang bilang paling ingin dengan Pak Anies, gimana Pak? masih panjang prosesnya. Makanya juga katanya mau sodorin nama ya Pak ya, cawagup Pak? Nah, pokoknya soal wakil nanti pertanyaannya udah nggak ada. Pak Anies sebagai cat lovers Pak, ini di GBK ada aturan baru Pak, itu kucing-kucing liar itu dimasukin dalam karung Pak, lalu diikat Pak. Sebagai cat lovers Pak. Pak. Gini, kucing adalah juga makhluk hidup yang memiliki hak untuk bisa hidup dengan baik, dan kita punya tanggung jawab di Jakarta ini menjamin semua makhluk hidup bisa hidup dengan layak. Jadi jangan pandang kucing ini sebagai hama. Kucing ini adalah binatang ciptaan Tuhan, dan kita manusia punya tanggung jawab untuk mengelola ini semua, termasuk memelihara kucing-kucing itu dengan baik. Jadi jangan pernah melakukan tindakan seperti itu. Itu sama sekali jauh dari nilai beradab. Itu jauh dari nilai prinsip dasar. Kita bicara tentang manusia yang memiliki sifat cinta kasih. Jadi menurut saya kucing-kucing ini harus dirawat, ajak komunitas. Pengalaman kami kalau sudah mengelola seperti ini, ajak komunitas pecinta binatang untuk mencari jalan keluar yang paling tepat. Karena saya justru malah sering berterima kasih pada komunitas pencinta binatang, karena mereka memiliki pengalaman, inovasi, terobosan, jaringan, dan sumber daya yang akan bisa membuat apa yang diduga sebagai masalah justru tidak jadi masalah. Nanti juga masalah kan kucing nggak masalah, bukan, justru nanti akan dipandang kucing-kucing ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecintaan kepada binatang. Jadi ajak komunitas dan jangan pernah kantongi kucing itu di plastik. Itu tidak boleh sama sekali. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih Pak Anies. Kirim.